Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang terhormat kepada hadirin yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dede Parweno. Saya dari kelas Painantu dengan NIM 2012300088 dengan mata kuliah Usul Fikih, yakni menjelaskan materi tentang sejarah, periodisasi, dan kelahiran ilmu mandiri. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu Usul Fikih, yakni Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SAG MPD, dan teman-teman yang seperjuangan, insya Allah kita sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membuka pantun. Yang pertama ialah untuk membuka. Mentari pagi bersinar cerah, langkah pasti menuju tujuan. Belajar ikhlas karena Allah, semoga sukses menjadi sarjana beriman. Kemudian dua pantun seiring. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di halaman rumah. Teruslah kuliah, jangan berhenti. Insya Allah sukses dunia dan akhirat penuh berkah. Baik, langsung saja ke materinya, ialah sejarah, periodisasi, dan kelahiran ilmu mandiri. Ringkasan komprehensif asal-usul gagasan ilmiah, tahap periodisasi penting, dan bagaimana cabang-cabang pengetahuan termasuk sosial dan sastra berkembang menjadi disiplin. Nah, akar pemikiran dari mitos ke rasional. Pada era pra-Yunani, pengetahuan dikuasai mitos dan ritual. Jadi penjelasan alam itu bergantung pada kisah-kisah dewa dan tokoh legendaris. Nah, kita masuk ke transisi rasional. Jadi mulai muncul sikap kritis, yakni pengamatan, tanya jawab, dan penalaran yang menggantikan penerimaan kita. Nah, pada masa tokoh kunci di sini yaitu Thales, Socrates, dan pendahulu lain membuka jalan bagi metode berpikir yang berdasar pada argumen dan bukti. Selanjutnya. Nah, masa Yunani kuno, fajar ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai induk ilmu. Filsafat Yunani menjadi payung ilmu. Ada etika, metafisika, logika, dan alam semesta dibahas secara sistematis. Plato, dunia ide dan struktur jiwa. Kalau Aristoteles, pengelompokan kehidupan vegetativa, sensitivita, intelektiva. Lanjut, pada abad pertengahan, pengaruh filsafat dan agama. Rene Descartes. Penekanan pada kesadaran cogito membuka wacana modern tentang subjektivitas dan metode skeptis. Kemudian John Locke, konsepnya
tabula rasa, pengetahuan sebagai hasil pengalaman, bukan bawaan fondasi empirisme. Lanjut. Nah, abad ke-18 itu terintegrasi dengan fisiologi. Perubahan metodologis, pengukuran empiris, dan eksperimen menjadi lebih dominan. Psikologi mulai dipelajari lewat tubuh dan saraf. Jadi ada penemuan penting, Sir Charles Bell dan Francis Magendie. Pembagian fungsi saraf sensoris dan versus motoris, langkah menuju pemisahan bidang psikologi dari filsafat tradisional. Lanjut. Terbang. Pada tahun 1879, titik balik ilmu menjadi mandiri. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig. Momen ini menandai kelahiran disiplin yang menggabungkan eksperimen terkontrol, pengukuran sistematis, dan publikasi hasil sebagai praktik ilmiah. Metodenya, eksperimen laboratorium, introspeksi terstruktur, dan statistik awal. Akibat psikologi terpisah dari filsafat, muncul subdisiplin seperti psikologi eksperimental dan fisiologis. Next. Nah, periodisasi sastra Indonesia. Gambaran umum, sastra Indonesia berkembang bertahap dan sastra Melayu melalui periode kebangkitan nasional hingga sastra kontemporer yang plural dan kritis. Sastra lama, dominasi tema keagamaan, gaya bahasa baku, dan pola cerita yang cenderung normatif. Penekanan pada isu sosial, identitas, eksperimen, dan sesuai secara pluralitas suara penulis. Lanjut. Oke. Pada kali ini, dinamika sastrawan dan peristiwa sastra. Peran pengarang dan kelompok sastra penting dalam menggerakkan perubahan gaya dan tema. Dokumentasi, karya MIS, koran, majalah, arsip menjadi sumber utama untuk periodisasi dan pemetaan pengaruh. Pengarang sebagai agen perubahan estetika dan sosial. Tantangan historiografi, bias sumber, hilangnya naskah, kebutuhan interpretasi konteks. Lanjut. Aliran dan karya refleksi zaman. Jadi realisme dan sosial. Karya menampilkan kondisi sosial, ketidakadilan, dan kritik terhadap struktur kekuasaan. Kemudian modernisme dan eksperimen, eksplorasi bentuk, bahasa, dan narasi non-linier untuk merepresentasikan kompleksitas modern. Pluralisme kontemporer, keberagaman suara, identitas marginal, dan benturan tradisi modernitas. Nah, kesimpulannya, menghargai warisan ilmu dan sastra. Sejarah menunjukkan bagaimana metode kritis, bukti empiris, dan praktik publikasi mengantar ilmu menjadi mandiri. Periodisasi sastra membantu kita memahami perubahan nilai dan estetika. Tugas sekarang kita harus melestarikan, mendokumentasikan, dan terus mengembangkan khazanah ilmiah serta sastra Indonesia. Aksi singkat
dokumentasikan karya lokal, dukung penelitian interdisipliner, dan ajarkan sejarah ilmu serta sastra secara konstekstual, bukan hanya tekstual. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Materinya saya tutup dengan pantun. Ke masjid pagi membawa sejadah, hati tenang membaca Al-Quran. Belajar tekun karena ibadah, insya Allah sukses jadi sarjana kebanggaan. Amin. Pantun kedua, nak dua syair. Pagi hari minum kelapa, segar rasanya menguatkan badan. Jangan lelah menuntut ilmu ya, karena ilmu mengangkat derajat insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.